Assalamualaikum Bang Andi, saya Via, saya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya sebelum mengenal DN dan sesudah mengenal DN. Waktu saya belum mengenal DN, saya memang benar-benar jauh dari perintah Allah, bahkan saya melanggar larangannya. Saya dan suami selalu berfoya-foya, bahkan kami tidak ingat lagi bahwa itu larangan yang kuasa. Saya dan suami benar-benar di waktu masih berdagang itu mengalami ekonomi meningkat. Bahkan kami membeli kendaraan bisa 2 sekaligus. Waktu itu memang benar-benar dalam kehidupan kami ini ekonomi sangat enak sekali. Entah kenapa di suatu waktu saya hanya sekejap mata saya mengalami kebangkrutan. Hutang saya di mana-mana, bahkan saya terpuruk, bahkan hancur-hancuran di situ, semua habis terjual. Itu juga belum cukup untuk menutupi hutang-hutang saya. Suatu ketika saya dan suami sudah nggak tahu mau gimana lagi. Akhirnya saya menumpang di tempat orang tua saya. Jadi kami menumpang, kami ikut makan. Suami yang tadinya nggak pernah kerja bangunan jadi kerja bangunan. Di situ saya benar-benar terpuruk, hancur, dan kami masih belum ingat sama kewajiban Allah. Dan suatu ketika suami saya dipanggil oleh kakaknya. Dia datang ke rumah kakaknya. Dia entah kenapa di waktu itu suami saya tuh ikut dalam acara majelis yang diadakan oleh kakaknya. Di situ di majelis itu tuh banyak yang mengatakan bahwa itu aliran sesat. Ya, saya tidak tahu itu aliran sesat atau tidak. Di situ suami saya entah kenapa terketuk hatinya atau gimana kan, saya tidak tahu. Suami saya ikut dalam majelis itu, dia masuk, dan beberapa waktu kemudian suami saya banyak perubahan. Yang tadinya berbicara sekarang tak berbicara dan banyak diam. Jadi saya bingung, ini majelis apa kok banyak diam. Nah, di situ saya bingung. Saya bertanya sama yang orang-orang di situ, di tetangga kakak-kakaknya. Katanya majelisnya itu tidak ada sholat, tidak ada puasa, dan surganya sudah dijamin. Di situ saya tambah, kok begini? Hidup saya kok jadi kayak gini, tambah hancur. Kenapa? Situ saya masih belum ingat sama Allah, masih belum menjalankan perintahnya. Di situ masih dikuasai sebagian setan mungkin saya itu. Nah, waktu di situ sudah benar-benar saya terpuruk, sudah saya hancur-hancuran, saya sudah hancur. Saya benar-benar nggak tahu harus gimana lagi. Di waktu itu saya entah kenapa di pikiran saya itu mengatakan kamu harus ngomong begini. Jadi saya ngomong sama suami saya, kamu memilih majelismu atau keluargamu? Terus dia bilang, saya memilih majelis. Berarti kamu memilih pisah dari saya. Saya bilang kayak gitu. Terus dia mengatakan, ya nggak tahu, pokoknya saya memilih majelis saya. Nah, di situ saya semakin hancur, semakin terpuruk, sudah nggak tahu kayak apa ya, sudah ya hancur sudah. Saya sudah di situ sudah hancur dalam perekonomian, sudah hancur rumah tangga. Saya nggak tahu, hati saya tuh sudah bermacam-macam. Di waktu itu suami saya pergi dari rumah.
orang tua saya. Dia memilih hidup dengan kakaknya, dan saya hidup sendiri bersama anak saya. Di situ saya diam. Kenapa jadi begini ya Allah? Di situ baru saya ingat, aku punya Allah. Kenapa aku nggak meminta kepadanya? Waktu pertama kali saya sholat, saya ngambil air wudhu itu berat banget untuk melangkah, beratlah sekali pokoknya melakukan itu. Hati itu udah malasnya aku, dan waktu itu di hati kecil yang paling dalam saya, ayo sudah lakukan, ayo. Dengan berat langkah saya tetap melakukan. Beberapa hari kemudian saya melakukan terus. Saya mendapatkan efek dari yang saya lakukan sholat. Saya melakukan sholat tahajud dan disuruh melakukan sholat istikharah. Saya melakukan. Saya banyak konsultasi dengan ustadz. Bahkan saya tanya dengan kiai-kiai. Di situ memang sholat tuh bikin menenangkan. Saya sholat setiap hari, saya bahkan harus tepat waktu. Saya selalu sholat. Saya belum mengenal DN masih, saya berdoa setiap hari. Waktu saya melihat YouTube, yang pertama kali saya lihat itu mengenal jati diri. Di situ saya menggali jati diri itu seperti apa. Saya lihat YouTube dari orang-orang, arti jati diri, gimana jati diri, apa yang dilakukan. Saya selalu melihat setiap hari. Di waktu itu saya entah kenapa melihat yang Bang Andi bicarakan di YouTube, melihat judulnya yang makrifat itu diam, saya membuka di situ. Saya pelajari YouTube Bang Andi dari pokoknya banyak. Saya lihat. Kok enak ini? Kok abang ini enak menjelaskannya? Kok abang ini enak didengarnya? Jadi saya terus melihat YouTube Bang Andi. Di situ saya belum memakai DN, belum mengenal DN masih. Dan waktu itu saya mencoba DN waktu malam. Nggak ada apa-apa, hanya biasa. Cuma 2 hari, 3 hari, seminggu saya mempelajari DN, saya mempraktekkan sendiri. Saya mendapatkan kayak keuntungan. Mata saya tuh tak pernah ngantuk. Biasanya saya jam 9, jam 10 sudah tidur. Ini jam 12, bahkan sampai jam 1, jam 2, jam 3 saya baru tidur. Saya sholat tengah malam. Saya selalu tidur yang dini hari. Di waktu pagi saya sholat subuh jam 5 sudah bangun, jam 4:30 saya sudah bangun, tapi saya tidak merasakan ngantuk di siang hari. Itu saya yang dapatkan dari mengamalkan DN. Dan saya terus mempelajari YouTube dari Bang Andi. Saya lihat, saya koreksi diri saya introspeksi diri saya. Bahkan saya mengingat kesalahan-kesalahan saya yang dulu. Di waktu itu sudah beberapa minggu, sekitar 3 minggu 4 minggu saya berzikir di malam hari. Waktu itu pukul jam 12:30 dini hari, saya
pas berzikir dengan tenang, dengan khusyuk, dengan meminta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, saya menerima cahaya. Entah dari mana cahaya itu, tahu-tahu datang. Datangnya itu tidak langsung, seperti bertahap kayak matahari terbit. Di setengah ubun-ubun saya itu cahaya itu hampir menutupi. Tapi di waktu itu saya terkejut, langsung membuka mata saya. Kenapa ini kok ada cahaya begitu terang? Jadi saya langsung membuka mata, saya terkejut. Di situ saya, loh, lampu saya masih mati, lampu kamar, bahkan TV juga tidak menyala, tapi kok ada cahaya? Di situ saya terkejut, langsung membuka mata, dan saya merasa aneh di situ. Udah beberapa hari itu saya mendapat cahaya itu, dapat sekitar 3 hari, saya dipanggil oleh suami saya di tempat kakaknya untuk mengambil jatah anak saya membelikan susu. Saya datang di situ, saya tiba-tiba entah kenapa waktu dia membahas tentang majelisnya, tentang macam-macam lah, di situ saya langsung spontan ngomong kalau ya ini pokoknya panjang lebar lah saya bercerita tuh. Tapi saya secara tidak sadar saya ngasih tahu kalau itu tuh kamu tuh harus lebih dalam lagi, menggali diri kamu, mengenali diri kamu, kayak gitu. Cuma saya spontan aja ngomongnya, saya secara tidak sadar. Dan waktu itu saya pulang dari tempat kakaknya suami saya, pulang, udah sampai di rumah, tiba-tiba saya tersadar, kenapa saya tadi berbicara seperti ini? Apa ini saya masih bingung bertanya, kenapa ini? Ya Allah, apa ini ilmu yang saya dapat, atau ini pengetahuan yang saya dapat dari Engkau ya Allah? Di situ saya masih bertanya-tanya. Benar-benar membuat saya bingung. Sudah beberapa hari berjalan, saya selalu mengamalkan zikir DN. Saya lebih merasa tenang, lebih merasa santai, lebih dekat dengan Allah, walaupun saya tidak menemuinya, tapi saya merasa saya dekat sekali. Bahkan saya mau melakukan hal yang tidak baik, selalu kayak ada yang menegur, jangan seperti itu. Bahkan saya mau melakukan hal tidak baik tuh gemeteran, badan saya, kaki saya tuh gemeteran. Jadi memang benar, efek kita melakukan DN itu benar-benar membuat kita tuh lebih tenang, lebih berhati-hati, karena kita tuh dekat sekali dengan Allah. Jadi saya tuh mau melakukan hal yang buruk tuh jadi takut sendiri, bahkan untuk membicarakan orang, apa yang biasanya saya mengomongkan kejelekannya orang, sekarang saya tidak bisa. Kayak, jangan, kamu nggak bagus ngomong kayak gitu tuh, nggak bagus, seperti itu. Di hati kecil saya selalu ada rasa takut, jangan. Ya begitulah pengalaman saya Bang Andi, mulai saya terpuruk sampai sekarang saya masih mengalami ya kayak gini. Bahkan saya sampai sebelum mengenal DN dan sesudah mengenal DN saya banyak perubahan. Hidup saya lebih tenang setelah mengenal DN. Saya benar-benar terima kasih, atau gimana ya, mengucapkannya kepada Allah itu menunjukkan bahwa
saya harus cepat-cepat melakukan ini dan cepat-cepat mengenal Allah. Benar-benar saya nggak tahu harus bagaimana, apa yang harus saya ucapkan terima kasih kepada Allah itu saya tidak tahu. Makanya saya sangat bersyukur bisa melihat, mendengarkan YouTube Bang Andi itu. Saya benar-benar dapat pelajaran yang sangat berarti dalam hidup saya. Saya selalu mengedepankan Allah, bahkan saya selalu mengingatnya setiap detik. Ya begitulah Bang Andi, itulah pengalaman saya. Saya benar-benar bersyukur sekali. Ya terima kasih Bang Andi, semoga Bang Andi sehat selalu dan selalu memberi pencerahan bagi yang belum mendengar. Saya sarankan untuk mendengar, soalnya benar-benar kita mengenal Allah itu membuat kita lebih tenang dan lebih santai menjalani hidup. Terima kasih Bang Andi. Saya Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Via. Ya Ibu Via nih ya. Ya Ibu Via Viani, terima kasih banyak sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala rahmatnya, membimbing kita semakin mendekat dan mengerti bahwa tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah kepadanya ya. Jadi segala yang Bu Via cerita tadi itu semuanya sudah benar, itu proses ya. Sudah ada di video-video saya yang lain, saya sudah sering menjelaskan. Rata-rata orang yang benar-benar kembali kepada Allah itu adalah orang-orang yang bermasalah. 90% pengamal zikir nafas, orang yang jumpa YouTube saya, orang yang mendalami zikir nafas, semuanya itu kebanyakan orang-orang bermasalah. Nah, karena kalau kita udah dengar ceritanya tuh ya begitu, saya begini bang, begitu bang, ya itulah proses Allah. Ibu sudah naik di level, kalau saya bilang level jatuh cinta ya. Awalnya kecewa, pertama kita tertipu dunia dulu nih, dikasih kesenangan, kebahagiaan, akhirnya hancur, akhirnya habis, diambil kembali oleh Allah. Di situ kita betul-betul merasa putus asa segala macam. Mau nggak mau kita mengadu hanya kepada Allah. Hanya Engkau yang bisa tolong aku ya Allah, yang lain nggak ada satu makhluk pun bisa menolongku ya. Ketika kita dibuatnya terpuruk, tak berdaya, barulah kita meminta kuasanya, barulah kita mau kembali kepadanya ya. Seperti ayat di Al-Quran, langit dan bumi beserta isinya ya, tunduk kepada Allah baik sukarela maupun dengan terpaksa. Nah yang seperti Bu Via alami adalah disuruh tunduk dengan terpaksa. Itu ayat Allah itu kiasnya itu sangat dalam ya. Langit dan bumi beserta isinya tunduk kepada Allah baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Mungkin sudah lama Allah itu panggil kita, sudah lama Allah, ayo hambaku kemari mendekat, kembalilah kepada aku, nggak mau kita. Yang pertama, masih kuat kecintaan kita kepada dunia ya, masih melekat kita kepada harta, masih banyak berhala-berhala diri selain Allah. Akhirnya Allah hancurkan semua berhala kita ya, termasuk harta itu juga berhala, termasuk berhala diri. Bagaimana engkau bisa mendekat kepadaku kalau kau masih punya berhala? Akhirnya Allah hancurkan. Diambillah dunia kita satu persatu, harta kita yang dahulu serba ada jadi kekurangan, itu namanya diambil
Begitulah cara Allah menyuruh kita tunduk secara terpaksa. Mau nggak mau, ya Allah, hanya Engkau yang bisa tolong aku, baru mau kembali kita. Nah, setelah kita merasa terpuruk itu, mulailah kita belajar mengenal, ya, kembali kepada Allah. Mulai lagi mendekat kepada Allah. Di situ Allah kasih petunjuk, kasih hidayah. Salah satunya ketemu channel saya, ya. Ada pula tuh metode zikir nafas. Dicoba lah amalkan kan. Awalnya nggak mau tuh. Banyak teman-teman, bang, saya belum mau mengamalkan DN, tapi saya seneng kajian Bang Andi. Nggak apa-apa. Mau dengar ceramah saja udah bagus, sudah syukur alhamdulillah. Walaupun orangnya nggak mau mengamalkan DN, mungkin belum yakin, ya nggak apa-apa. Nanti silakan disimak terus YouTube itu. Nanti pelan-pelan pasti ada magnet. Mau nggak mau, semakin hari pasti nanti akan mulai kita mencoba. Nah, akhirnya Bu Pia coba. Di situ banyak khasiat, banyak dampak, banyak kebaikan, ya. Seperti kok saya tidur jam 12, bang, tapi paginya nggak ngantuk. Saya jadi sering bergadang, bang, tapi saya sehat-sehat aja, nggak lemas, nggak ngantuk. Itu pertanda jiwa kita sudah kenyang, ya. Bagi orang yang jiwanya sudah kenyang, ada dua. Sedikit makan sudah kenyang, sedikit tidur sudah puas, ya. Tapi dia nggak sakit, justru tubuhnya makin sehat. Kalau belum lapar perutnya nggak akan makan dia. Tunggu betul-betul lapar baru dia makan. Makanya jangan aneh. Kalau sudah mengamalkan zikir nafas, bang, saya makannya kok jadi sedikit ya, bang. Sedikit aja saya makan sudah kenyang, bang. Itu tandanya jiwamu sudah kenyang, sudah kuat. Jadi jasad ini nggak terlalu kayak dulu congok, ya kan. Kalau nggak pecah perut itu nggak berhenti makan terus. Itu kalau dulu. Tapi setelah mengamalkan zikir nafas, makannya jadi sedikit. Lalu apa? Tidurnya juga lagi lebih sedikit, ya. Sedikit aja, bang, saya tidur, bang, paling 4 jam 5 jam udah puas. Atau 2 jam rasanya sama, bang, macam 8 jam tidur. Itu tandanya jiwanya udah kenyang. Sama halnya seperti kita ngecas HP. HP itu kalau full 90% HP-nya, baterainya, ya sebentar aja ngecasnya, ya. Begitu juga jiwa kita ini. Kalau jiwa kita sudah sehat, sebentar aja kita tidur, ya. Lalu selanjutnya mengenai ngomong sama suaminya, kok bisa ngalir ya, bang, kok bisa ngomong seperti itu ya, bang, siapa yang ngomong melalui lisan saya, bang? Banyak teman-teman bingung, ya. Memang para pengamal zikir nafas itu, kalau dia betul-betul mengamalkan sungguh-sungguh, lisannya itu menjadi lisan Allah, ya. Kalau dia ngomong itu energinya energi Allah. Bahkan kita sendiri bingung, kok aku bisa ngomong seperti itu, ya. Apalagi kalau kita melihat sesuatu ada yang nggak benar, nggak beres di situ, ya di dalam diri ini rasanya terdorong untuk bicara. Bicara itu yang benar, jangan kamu diam, bicara yang kebenaran. Akhirnya kita ngomong walaupun itu pahit. Makanya sama juga seperti saya nih. Di YouTube itu berapa banyak itu kalimat pahit, kalimat pedas, banyak bikin orang sakit hati. Ya menurut saya itu bikin sakit hati. Tapi kok banyak yang terima gitu. Bukan saya bilang kopi pahit, kok orang seneng. Kok bagi mereka tidak pahit, malah ditagi-tagi lagi, bang, kasih kopi pahit, bang. Ya itu kalau sudah lisan Allah. Allah lain berkata-kata melalui lisan kita. Karena di situ salah satu sifatnya juga kalam, berkata-kata. Ketika kita zero, terpaut hati kita kepada Allah, Dia yang bicara, ya. Jadi syukur alhamdulillah. Kalau memang sudah mulai jatuh cinta, ya, pertama kan kecewa,
Level kedua apa? Jatuh cinta. Level ketiga tenang. Nah, tadi Bu Via udah bilang, saya Bang merasa lebih tenang. Nah, ini ada level keempat, Bu. Ibu harus hati-hati. Yaitu gila. Ini saya kasih tahu aja ini sebelum terjadi. Tahap selanjutnya adalah gila. Gila ketuhanan, mabuk ketuhanan. Jadi jangan sampai terlena di wilayah tenang tadi. Ya. Makanya lain kali nanti ceritakan pengalamannya, Bang. Saya begini-begini. Nanti kita tukar pikiran lagi. Kalau nggak mau cerita ya sering-sering aja nonton YouTube saya. Insya Allah tuh ada jawaban di situ. Ya. Makanya banyak teman-teman yang lain, Bang, saya nggak banyak tanya sama Bang Andi, nggak pernah komunikasi dengan Bang Andi. Yang penting saya rajin nonton aja, saya belajar dari YouTube. Ketemu. Kok kejadian hari ini dapat video ini, kejadian besok dapat video lagi yang lain, dan rata-rata kok pas gitu. Kenapa ya Bang? Video Bang Andi itu pas sekali, seolah-olah Allah itu tegur saya lewat video itu katanya. Nah, yang penting kalian mau belajar, pasti dosisnya pas nanti ya. Jadi untuk Bu Via istiqomah terus ya. Yang penting kita jangan merasa puas, jangan merasa cukup. Ilmu Allah itu luas ya. Langit saja bertingkat-tingkat, apalagi ilmu Allah juga bertingkat-tingkat. Jadi kita jangan pernah aku udah cukup lah. Belajar terus kita. Saya pun masih belajar. Jangan dibilang Bang Andi udah ahli, sudah guru. Enggak lah. Saya pun masih belajar, masih sering juga goyang. Masih sering juga jatuh bangun. Ya. Kalau dibilang kenapa saya setiap hari berbagi, begitulah cara saya belajar. Dengan berbagi itu saya dapat ilmu. Ya. Jadi kita belajar terus. Yang pertama kecewa, yang kedua jatuh cinta, yang ketiga tenang, yang keempat gila. Ya, ini tahap selanjutnya Ibu akan merasakan tahap mabuk ketuhanan, tahap gila ketuhanan. Ya, jangan sampai nanti berat sebelah. Di wilayah itu biasanya orang kalau sudah terlalu tenang dengan Allah, saya nyaman Bang dekat sama Allah, saya tenang Bang dekat sama Allah, nanti syariatnya jadi nggak imbang dengan akhiratnya, dengan hakikatnya ya. Jadi antara syariat dan hakikat, dunia dan akhirat harus seimbang. Jangan sampai berat sebelah ya. Karena kita ini bukan istilahnya ya, kita ini makhluk zohir bukan makhluk goib ya. Jadi kita zohir ini harus kita perhatikan juga, syariat ini harus kita perhatikan juga. Seperti yang saya bilang, terbanglah kamu setinggi-tingginya, tapi jangan lupa bumi untuk berpijak. Itu kias yang sangat dalam. Silakan mau terbang setinggi-tingginya kemana suka, silakan. Tetapi engkau tetap butuh bumi untuk berpijak. Jadi kita harus seimbangkan dengan syariat. Ya, mudah-mudahan cerita ini, pengalaman ini menjadi motivasi untuk yang lain ya. Bagi yang sungguh-sungguh, insya Allah perjalanan kita sama, nggak jauh beda itu. Awalnya punya dunia, akhirnya diambil semua, habis duniawi kita, akhirnya dipanggil mendekat. Udah mendekat, kita rasakan Allah yang dekat. Habis itu jatuh cinta, sudah jatuh cinta, kita rasakan tenang, ya kan? Happy kali Bang. Beda. Saya dahulu bahagia karena ada dunia, dengan bahagia karena ada Allah. Beda Bang bahagianya. Ya, sama semua orang akan mengalami tahap itu. Nah, langkah selanjutnya tahap gila. Ini yang warning ini, hati-hati. Ya. Nanti akan sampai itu ke tahap gila. Nggak boleh lama-lama kita di situ. Di sinilah butuh bimbingan, butuh konsultasi, butuh keseriusan belajar ya. Kalau nggak mau konsultasi ya sering-sering nonton di YouTube, ada itu jawabannya. Kalau niat kita betul mau belajar, insya Allah selalu dalam tuntunan dan bimbingan Allah ya. Oke, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat untuk kita semua.
Yang belum mau mengamalkan zikir nafas nggak apa-apa, nonton aja, pelan-pelan pelajari, ya kan. Insya Allah nanti tertarik untuk mengamalkan, rasakan sendiri manfaatnya. Bukan 1-2 orang yang sudah bercerita manfaat dari zikir nafas, ya. Intinya kita kembali kepada ketakwaan, ya. Mudah-mudahan Bu Fia istiqomah terus, nanti cerita lagi kalau ada pengalamannya biar terarah, ya. Untuk yang lainnya juga sama-sama kita terus belajar, jangan pernah puas. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.